pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Di minggu pertama di bulan ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita bahwa segala sesuatunya untuk Tuhan. Dan Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Semua adalah karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu saja ya Tuhan. Terlebih sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Meskipun hanya melalui ibadah online, kiranya kasih setia-Mu tetap menjamah kami, melindungi, menyertai kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kau juga ajar kami untuk tetap setia, tetap selalu bersyukur kepadamu, apapun itu ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan nyawanya mati di salib hanya untuk kita. Di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, meskipun itu berat, saya ajak untuk jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, sebab kasih-Nya nyata untuk kita. Mari kita angkat sebuah pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kembali kami datang padamu. Teduhkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, semua Tuhan. Juga setiap orang yang mendengar khotbah ini, mendengar firman Allah ini, baik yang ada di tempat ini, yang jauh dimanapun Tuhan. Kiranya Kau menjamah kami semua, berikan pengertian yang lebih kepada hati kami, pikiran kami, jiwa kami, agar firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi penuntun dalam kehidupan kami.
Berkati juga hamba-Mu, apa yang hamba-Mu persiapkan, tolong ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Allah dengan sukacita. Kita semua percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Filia di Lipo Cikarang, Minggu 3 Mei 2020. Adapun tema yang saya ambil adalah hidup dalam kuasa kebangkitan bagian yang kedua. Dan saya akan ambil satu pokok bahasan dalam tema ini berjudul menyerahkan hidup bagi Tuhan. Adapun nats pokok kita terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita dengarkan bersama. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, inilah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal di sini tidak ditulis dengan kata Yunani ginosko atau mengenal penuh. Tapi ada lebih tingkatannya, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, artinya yaitu taugenonai. Artinya mengenal secara sempurna, mengerti secara sempurna, dan mengetahui secara sejati siapakah Tuhan Yesus itu. Apa yang Paulus inginkan dari mengenal ini? Yang pertama adalah ia ingin mengetahui kuasa kebangkitan daripada Kristus. Dengan kuasa kebangkitannya ini, Paulus memiliki daya juang yang luar biasa dari Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya, kenapa dia mengatakan dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut bicara tentang kematian. Semua manusia mempunyai satu problema. Semua bisa diatasi, tapi ada satu yang tidak bisa diatasi manusia, yaitu maut atau kematian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Apa itu sengat? Sengat bicara tentang hukuman kekal. Jadi ketika Yesus bangkit, maut atau kematian dan hukuman kekal sudah Yesus kalahkan. Kristus telah bangkit, telah mengalahkan segala kuasa, semua problema hidup manusia, yaitu kematian. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi sengat yang Paulus katakan. Maka itu Paulus mengenal kuasa kebangkitan ini, supaya ia memiliki daya juang dari Tuhan. Apakah kita juga memiliki daya juang yang luar biasa dari Tuhan? Karena Kristus sudah bangkit. Tidak ada satu tokoh agama pun di muka bumi ini yang bangkit seperti Yesus, yang bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan sengat atau hukuman. Hanya Yesus. Oleh sebab itu, kalau saudara mendengar firman Allah hari ini, milikilah daya juang yang lebih dari Tuhan. Walaupun keadaan sekarang sedang sulit, tapi jangan daya juang kita menurun, tetapi meningkat. Karena Kristus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan sengat itu. Tidak ada kemenangan bagi mereka, tidak ada sengat bagi hukuman. Sehingga kita memiliki daya juang seperti Rasul Paulus. Yang kedua, apa yang ingin Paulus dapatkan adalah persekutuan dalam penderitaannya. Apa artinya? Paulus menderita karena kebenaran. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Tolong dibacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iya, perhatikan baik-baik ayat ini. Semua Paulus telah alami. Perhatikan baik-baik. Dia dihempaskan, dia disiksa, dia datang ke kota Filipi dengan tujuan yang baik, dengan keramah tamahannya, tapi dia malah dipenjara. Dan surat Filipi ini ditulis ketika Rasul Paulus dalam keadaan dipenjara. Lalu apa lagi yang dia alami? Oh, banyak sekali. Dia dirampok, walaupun dia seorang rasul, dia dirampok. Dia dipukuli, lalu dia mengalami ketelanjangan. Dia dihukum, dia diubar-ubar, ingin dibunuh. Dia dipenjara, lalu dia digigit ular, dan juga mengalami kapal karam. Adakah kita yang pernah mengalami hal seperti ini? Ketika saya masih mempunyai anak baru kecil, anak saya baru lahir berapa tahun, saya tugas
ke Pulau Seram. Di situ saya mengalami kapal karam sekitar pukul 2:30 pagi. Waduh, itu air begitu masuk karena kapal yang kami naik itu tersangkut di antara dua batu karang yang besar. Saya lalu berdoa pada Tuhan dan saya minta kepada orang-orang yang ada di situ. Saya tanya, siapakah di antara kalian yang Kristen? Lalu kita berdoa dan saya bilang, ya Tuhan, tolong kami. Malam ini ya Tuhan, air itu makin masuk, makin besar, dan itu 2:30 pagi. Masih gelap suasananya, jauh di Pulau Seram sana, laut sekitar Pulau Seram. Lalu saya teringat bahwa Paulus pernah mengalami hal ini. Saya mohon kemurahan Tuhan. Dan akhirnya menjelang matahari bersinar sekitar pukul 5, itu kapal pelan-pelan bunyi, dan akhirnya dia terlepas dari karam jepitan kapal karam. Paulus telah mengalami semua penderitaan, tetapi penderitaan itu dilakukan karena ia ingin bersekutu dengan Tuhan, karena ia ingin mengalami menderita karena kebenaran. Kalau hari ini kita menderita karena kebenaran, jangan pernah takut, karena Tuhan ada di pihak kita. Jangan boleh kita menderita kalau orang lain korupsi. Biarkanlah mereka korupsi, kita jangan korupsi. Orang lain berbuat curang, janganlah kita ikut berbuat curang. Orang lain kikir, tidak mau memberi, janganlah kita tidak mau memberi, kita tetap memberi. Orang lain menghitung-hitung waktunya untuk Tuhan, tapi kita jangan. Karena Yesus telah mati bagi kita, kita juga mesti ikut dalam menderita karena kebenaran. Apapun di muka bumi ini, ikutilah jejak Rasul Paulus. Dia ingin menderita karena melakukan kebenaran. Yang ketiga adalah serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Kata serupa ini dalam bahasa Yunaninya sumopomenos, artinya mati terhadap keinginan diri sendiri. Manusia yang baik adalah manusia yang menyangkal diri, kata Tuhan. Jikalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Serupa artinya kita ikut penderitaan seperti Kristus. Kristus ada di dunia ini, di dunia yang penuh dengan dosa, tapi dia tidak pernah melakukan dosa. Itulah serupa dengan Kristus. Artinya apa? Mati terhadap keinginan diri sendiri. Kalau Kristus telah bangkit, marilah kita mati terhadap diri kita sendiri, supaya kita merasakan kuasa kebangkitan. Keinginan segala sesuatu yang tidak baik, jauhkan. Hindari dari kepicikan, kelicikan, berbuat curang, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan serupa dengan Kristus di dalam kematian. Lalu ada yang terakhir, yang begitu indah, yang Paulus inginkan supaya ia menyerahkan hidup bagi Tuhan, adalah Filipi pasal 3 ayat yang ke-11 tadi. Boleh dibacakan sekali lagi ayat yang indah ini. Dan inilah yang keempat, maksud saya, tujuan akhir daripada iman Paulus. Kita baca. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, tujuan akhir daripada iman kita adalah mengikuti Yesus sebagai yang sulung dari segala kebangkitan, yaitu supaya kita memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan janji itu tidak pernah ada oleh tokoh agama atau pendiri agama di muka bumi ini, kecuali oleh Yesus sebagai yang sulung mati dari antara orang mati. Dia hidup, dia bangkit. Maka Paulus katakan, supaya aku akhirnya, artinya tujuan terakhir daripada hidupnya, yaitu beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inikah tujuan hidup Paulus yang perlu kita contoh, bahwa akhir dari tujuan iman kita adalah memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Dunia ini begitu sulit. Sekarang orang makan saja mesti ditimbang-timbang, mesti dilihat keuangannya, mesti diatur. Banyak orang yang kena dampak dari COVID-19 ini, dikurangi gajinya. Ya, banyak orang yang bahkan di PHK. Bahkan orang sulit sekali untuk mencari nafkah dan sebagainya. Keadaan begitu sulit. Tapi Paulus kita dengar tadi, dia dianiaya, dia dipenjara, dia dipukuli, dia telanjang. Maka ada satu ayat katakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Kemiskinankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah? Tidak ada. Karena Paulus punya tujuan akhir dari imannya, yaitu memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya teringat satu ayat yang begitu indah, yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 10, ayat yang ke-13.
Dan ayat ini sangat baik bagi kita untuk saat seperti ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tolong dibacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa tidak melebihi kekuatan kita? Perhatikan, untuk hidup yang kekal, Tuhan mau mati bagi kita menebus segala pelanggaran dan dosa kita. Lalu Dia mati dan Dia bangkit menyatakan kemenangan, bahwa Dia telah mengalahkan segala hukuman maut, dan Dia telah menyatakan bahwa sengat itu tidak berkuasa lagi, hukuman tidak ada lagi, apalagi pencobaan yang sementara di muka bumi. Saya mengajak bagi Bapak Ibu yang mendengar ayat ini, mendengar khotbah ini, mendengar uraian ini, berimanlah bahwa pada saat kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita mampu untuk mengatasi semua persoalan. Dan jalan keluar itu sedang Tuhan sediakan hari ini untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia akan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara mengimani akan firman ini, bahwa ketika kita dicobai, itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang utama adalah kita menyerahkan pencobaan itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, sehingga setiap pencobaan kita dapat menanggungnya, kita cakap menanggungnya, karena kita telah mengalami kuasa hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Diberkati saudara firman ini, kalau saya diberkati, saya undang bangkit berdiri, dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kalau pada pagi yang indah ini kami boleh datang di bawah kaki Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari, membuka mata kami, menghirup udara, ini semua karena kemurahan, kasih, berkat, dan anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kami juga tak lupa berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di mana-mana tempat, di pelosok-pelosok, di pedalaman, di desa-desa, baik di kota-kota. Tuhan senantiasa memberikan semangat kepada hamba-hamba-Mu untuk mengajak jemaat maupun umat untuk selalu Tuhan merendahkan diri datang di bawah kaki Tuhan dan senantiasa setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka, baik untuk makanan mereka, untuk kebutuhan apapun juga Tuhan. Engkau menolong mereka semua ya Bapa. Tuhan, untuk kami semua umat maupun jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, memanggil dan berseru kepadamu Tuhan, sehingga Tuhan, kami tahu Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau senantiasa menjagai kami siang dan malam ya Bapa. Biarlah Engkau juga mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik makanan, minuman, kebutuhan yang lainnya. Kiranya kasih Allah, berkat Allah terus tercurah kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati para dokter, para medis, para perawat Tuhan di garda depan. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Engkau melawat mereka, biarlah Tuhan kasih-Mu, kesehatan Engkau berikan kepada mereka semua. Mereka begitu kasih melayani para pasien-pasien yang kena COVID-19 ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka, untuk pabrik-pabrik obat juga ya Tuhan. Engkau tolong ya Bapa, biarlah segala sesuatu baik bahan baku dan lain-lainnya Tuhan dapat tercukupi untuk dapat menyuplai Tuhan para perawat maupun para pasien Tuhan
dan vitamin-vitamin untuk kami minum dan kami konsumsi juga Tuhan. Biarlah semua bahan bakunya boleh tersedia ya Bapa. Tuhan Yesus, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Allah. Engkau juga memberkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Tuhan yang ambil bagian Tuhan untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau tolong berikan hikmat yang berlebih sehingga mereka dapat menyelesaikan dan diberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk dapat mengatasi ini semua dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan dan kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati juga jemaat Filia Tuhan satu persatu. Tiap-tiap keluarga, tiap-tiap anak-anak muda Tuhan, berkati mereka, jagai mereka dimanapun mereka berada. Pekerjaan mereka Tuhan, tolong juga perusahaan-perusahaan di mana mereka bekerja Tuhan, Engkau campur tangan ya Bapa. Biar segala sesuatunya dapat berjalan kembali dan negeri kami Tuhan dapat dipulihkan. Ampunilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan permasalahan penyakit ini dapat terselesaikan Tuhan, dan Engkau mengangkat semuanya ya Tuhan. Kami berseru kepadamu dengan satu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengangkat COVID-19 ini dari tanah air kami yang tercinta Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku.
kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita akan masuk dalam doa untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, benar kata-kata dalam pujian tadi, bahwa Engkau adalah penolong kami. Engkau Tuhan, pelindung kami. Mulut kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami hanya berseru kepada Engkau. Engkau yang menjadi junjungan hidup kami. Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Kepadamu kami berseru ya Tuhan, untuk menerima pertolongan. Dan hari ini kami percaya, Engkau telah menolong dan memberkati kami. Angkat roti di atas kepala saudara tinggi-tinggi. Saya akan bacakan bagian firman Allah untuk sakramen ini. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang di atas kepala kita adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecah bagi hidup kita, bagi segala dosa dan pelanggaran kita. Dia telah bayar lunas Tuhan, walaupun tubuhnya harus hancur. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan anggur yang di atas kepala kita ini yang kita angkat adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi kita, yang mendamaikan kita dengan Allah, yang membuat hidup kita terampuni, yang memindahkan kita daripada hukuman dan serat akan dosa kepada hidup yang kekal di surga. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan hidup saudara, yakinlah bahwa Tuhan menolong kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami saat ini tidak melebihi kekuatan kita. Sebab pada saat kamu dicobai, Allah memberikan jalan keluar, sehingga kita mendapatkan jalan keluar itu, dan kita cakap menanggungnya. Paulus telah mengalami banyak aniaya, tapi dia tetap maju di dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut, dan sangat tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Marilah kita imani ayat-ayat yang telah kita dengar, firman Allah yang telah kita dengar, menjadi kemah kekuatan di dalam hidup kita. Dengan segala sukacita kita dalam menerima sakramen ini, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur atas kematian Tuhan bagi hidup kita, bersyukur atas kebangkitan Tuhan bagi hidup kita, karena dia datang untuk menyelamatkan hidup kita. Kita tetap dalam sikap doa. Kita akan pulang menerima doa berkat. Angkat tangan saudara, kedua tangan saudara. Saya akan membacakan dan bagian berkat dalam firman Allah ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Allah. Marilah kita mengalahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup kita. Berkat Allah akan memenuhi keluarga kita. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan kita. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan kita. Sebab itu, jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah terang, jadilah saksi. Milikilah hidup yang berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudara kekasih, marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dengan segala kerendahan hati, sidang jemaat menerima berkat ini, semua kita berkata, amin.